si Adit ini bukan orang Islam, Bung Alfian. Nah, dia dibilang lompat pagar karena membuat poster terjemahan Al-Kafirun yang dia plesetkan. Ini kurang ajar, Bung Alfian. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Komika alias stand-up komedian Adit MKM membuat heboh jagat dunia maya belakangan ini. Adit mengunggah foto dengan tulisan, "Bagiku agamaku, bagimu agamaku salah," yang diduga memelesetkan surah Al-Kafirun ayat 6. Ayat yang berbunyi lakum diinukum waliyadin ini sebenarnya berarti, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di tulisan itu pun Adit menampilkan pakaian serupa pendeta lengkap dengan kalung salibnya. Adit pun menulis caption tambahan, "Kami boleh nulis agama kami di KTP, tapi bikin gereja ditolak mulu. Kami boleh pakai salib kemana-mana, tapi setiap nongkrong disuruh login." Bahkan, banyak orang gak bisa bedain Kristen Protestan sama Katolik. Buat mereka pokoknya kami kafir, salah, penyembah berhala, neraka. Tulis dia dalam captionnya. Tidak lama setelah cuitan itu ramai, Adit menghapus unggahannya dan mengunci akun pribadinya tersebut. Pertama, dia sendiri tidak paham dengan agamanya. Ini penting saya nyatakan. Kalau dia paham dengan agamanya, dia harus tahu lakum dinukum waliyadin itu berarti lu gue. Itu penting. Kalau lu punya agama apa, udah urus aja. Kalau kemudian orang lain punya sikap, orang lain nggak tahu tentang agama lu, masalah buat lu. Ya kan, dia kan mempersoalkan kita nggak paham membedakan bagaimana Katolik dan Protestan. Ya nggak ada urusan dalam Islam, dalam Al-Quran itu inna dina indallahil Islam. Betul. Semua orang tahu itu arti ayat itu. Silakan nanti kepada seluruh pemirsa dibuka surat 3, surat Ali Imran ayat 19. Ya biar sekaligus sekali itu yang muslim-muslim buka Quran, tahu tuh Allah kasih tahu apa buat kita. Jadi buat Adit MKM sebagai komika yang menyatakan itu, menurut saya ya lagi-lagi ini nggak berkelas betul ya, terus terang nggak berkelas dan menunjukkan bahwa dia seorang yang ceplas-ceplos, nggak mutu. Dan artinya menurut saya kalau sampai kemudian direspon oleh sahabat saya, teman saya yaitu Ustadz atau Kiai Haji Khalil Nafis, saya pikir sebuah kewajiban moral buat beliau sebagai seorang ulama untuk menyampaikan sikap dari seorang muslim terhadap orang yang semena-mena mentafsirkan atau menerjemahkan atau memaknai ayat Al-Quran. Ya kami sajalah, sebutlah secara subjektif, saya saja yang pribadi selalu tegas mengatakan saya bukan mufassir, saya bukan ahli tafsir. Anda orang kafir. Ya, kalau saya kalimat itu menegaskan gitu Bung Kameramen, karena dia menyoal kita yang tidak mengerti Katolik dengan Protestan. Berarti kan dia ada di sisi itu ya, berarti dia ngerti kan. Ya, syukurlah kalau ngerti itu agama lu sendiri. Nah, kalau kita tidak ngerti agama orang lain ya nggak ada masalah. Yang perlu saya pesankan buat pemirsa, kita umat Islam harus belajar ilmu tentang apa yang dikenal dengan istilah ghirah ya. Terminologi ghirah, karena hal ini berjalan terus karena mereka memang merasa siapapun yang melakukan tindakan ucapan-ucapan yang menyerang Islam ya nggak akan diapa-apakan. Itu aja kalau menurut pengamatan saya sementara. Ya, yang saya tangkap dari kalimat yang ada di poster itu Bung Alfian, dia tuh sebagai agama minoritas ngerasa disalahin mulu gitu Bung Alfian sama mayoritas gitu Bung Alfian. Contoh yang dia sampaikan di tweetnya kan, di KTP kami boleh nulis agama, tapi bikin gereja ditolak mulu. Nah ini nih Bung. Jadi orang-orang yang melihat gereja ditolak itu nggak tahu Bung Alfian, ditolak tuh karena apa? Ya karena umatnya cuma sedikit tapi mau bikin gereja itu kan ada peraturan ya Bung Alfian. Nanti Bung Alfian bisa respon, kemudian pakai salib kemana-mana tapi tiap nongkrong disuruh masuk Islam, ya itu kan gimana ya, kadang-kadang bercandaan-bercandaan yang akhirnya bisa dibilang dia baper juga tuh Bung Alfian. Nah kemudian yang unik adalah Bung Alfian, jadi kata si Adit ini kan orang nggak bisa bedain tuh Protestan sama Katolik. Buat mereka pokoknya kami kafir, salah, penyembah berhala, neraka.
Lagi-lagi Bung Alfian, saya melihat orang kafir baper disebut kafir. Padahal Bung Alfian, setahu saya, penggunaan kata kafir biasanya adalah ketika dalam kajian, ketika sholat. Ya, kita kalau punya teman yang kafir juga nggak mungkin lah kita manggil, kafir sini lu. Biasanya nggak gitu ya. Kita biasanya panggil nama, misalkan namanya Billy atau siapa gitu kan. Ini yang kadang-kadang seolah-olah umat Islam itu jahat sekali, Bung Alfian. Gimana Bung Alfian meresponnya? Nah, saya merespon dulu tentang pendirian gereja. Justru pendirian gereja sekarang itu tidak pakai aturan. Ya, buat pemirsa saya kabarkan saja, jumlah pertumbuhan gereja jauh berlipat-lipat daripada pertumbuhan masjid. Ini sebagai catatan buat kaum muslimin, kenapa kita begitu lemah untuk membangun dan merawat serta memanfaatkan pusat ibadah kita. Pelarangan pembangunan gereja itu satu hal yang wajar kalau berada di tempat mayoritas. Iya, betul. Tahu nggak? Saya kebetulan bertinggal di Tangerang. Di Tangerang itu ada satu komplek perbelanjaan perumahan yang dikenal dengan Lipo. Di Lipo, lingkar Lipo dan sekitarnya itu tidak ada masjid. Nggak ada. Di lingkungan internal Lipo itu tidak boleh bangun masjid. Kalaupun saya pernah dapat keluhan dari seorang warga dari beberapa perumahan itu, boleh bangun masjid asalkan ada tanda tangan dari 500 warga yang beragama tertentu. Ini kan udah di luar dari peraturan. SKB 3 menteri yang di dalamnya ada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, ya, itu hanya mensyaratkan 90 kakak. Iya. Ya, dengan satu formulasi yang kelihatannya sudah logis. Nah, sekarang siapa yang bikin peraturan sampai 500 kakak sebagaimana saya sebut? Ada 3 kata kunci tadi, asbun, asal bunyi, dan ini mungkin juga jadi peringatan buat internal umat Islam. Ayo kita jangan juga asbun sebagai muslim. Iya. Sehingga kita apapun yang kita katakan ada dasar ilmu dan dasar iman. Betul. Yang kedua, tadi ada kesebut-sebut ya oleh Bung Kameramen soal kesalahpahaman. Kalau menurut saya bukan kesalahpahaman, paham yang salah. Iya. Ya, kesalahpahaman terhadap ajaran yang iya, salah. Itu si Aditnya itu benar. Iya betul, iya. Kan dia hanya mengatakan Iya. satu kalimat itu. Nah, yang lain-lainnya yang berhubungan dengan mereka kemudian sedemikian rupa, itu merupakan satu situasi ketidakberdayaan mereka berangkat dengan hujah dan argumentasi yang kuat. Betul. Nah, kita bisa saksikan lah ya ketika Dr. Zakir Naik menjadi narasumber di berbagai tempat, ya boleh dibilang di mana-mana nggak ada yang punya argumentasi yang logis. Yang ada seperti orang sudah di jok tinju terus ya, udah nggak bisa, ya udah akhirnya jadi jawabnya semaunya.